Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan dalam tema urgensi pendidikan anti korupsi. Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Kata-kata ini penuh makna. Yang bisa kita maknakan yang pertama yaitu bahwa menegaskan bahwa pemuda memiliki semangat idealisme dan keberanian yang luar biasa untuk mengubah dunia. Soekarno juga tidak meminta ribuan orang, cukup 10 pemuda yang benar-benar memiliki tekad dan semangat juang yang kuat untuk mengguncang dunia. Artinya, perubahan besar bisa lahir dari sedikit orang yang berkomitmen. Pemuda dianggap juga sebagai motor penggerak bangsa karena mereka penuh energi, semangat, dan tidak takut pada tantangan. Kutipan ini juga merupakan seruan motivasi bagi generasi muda agar tidak pasif, tetap aktif berjuang untuk kemajuan bangsa dan dunia. Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI, juga mengatakan, Indonesia yang merdeka bukanlah tujuan akhir, akan tetapi kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah. Ini maksudnya, kita lepas dari kekuasaan bangsa lain hanya langkah awal. Setelah merdeka secara politik, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk merdeka dalam arti ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat. Tujuan akhir kemerdekaan adalah kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan baru bisa disebut bermakna dan sempurna jika seluruh rakyat dapat hidup layak, sejahtera, dan bahagia. Bukan hanya segelintir orang yang menikmati hasil kemerdekaan. Pesan ini juga mengingatkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada proklamasi. Setiap warga negara harus berperan aktif membangun bangsa agar cita-cita kemerdekaan tercapai. Nilai kemanusiaan di atas simbol kemerdekaan. Bendera lagu kebangsaan, kemerdekaan politik penting, tetapi yang lebih penting adalah terpenuhinya hak-hak rakyat seperti pendidikan, pekerjaan, keadilan, dan kebahagiaan hidup. Penyebab utama Perang Jawa yaitu korupsi dan ketidakkeadilan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, akar utama pecahnya Perang Jawa bukan semata-mata karena faktor agama atau politik, tetapi karena sistem pemerintahan kolonial yang korup dan menindas rakyat. Korupsi merajalela di berbagai tingkat pemerintahan kolonial dan bangsa lokal Jawa, terutama yang bekerjasama dengan Belanda. Akibatnya, ini pajak sangat berat pada masa itu, tanah rakyat disita atau disewa kepada pihak swasta dan tidak adil, pejabat lokal memperkaya diri sendiri, rakyat menderita karena beban ekonomi dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro menilai hal ini sebagai bentuk kezaliman moral dan sosial sehingga ia merasa terpanggil untuk memimpin perlawanan. Korupsi dianggap sebagai wabah atau penyakit yang tidak mudah dihilangkan atau diberantas. Yang terbaik adalah mencegah korupsi itu. Prof. Rumli Atmasasmita mengatakan ada dua alasan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama karena alasan historis atau budaya, dan kedua karena lemahnya undang-undang. Nah, dikatakan sebagai alasan historis atau budaya ini dikarenakan kata kegiatan korupsi yang dianggap sebagai budaya. Padahal budaya bermakna sesuatu yang dilakukan terdahulu, sekarang, dan mungkin masa akan datang, tapi yang bersifat baik, bukan yang bersifat buruk. Dan yang kedua yaitu karena lemahnya undang-undangan. Kenapa? Karena dalam tindak hasil terbuktinya suatu kegiatan melawan hukum, seseorang yang telah bersalah, dinyatakan bersalah, hukumannya tidak memberikan efek jerak pada orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Pengertian korupsi. Asal kata korupsi yaitu koruptie atau adalah diartikan perbuatan curang atau tidak pidana yang merugikan keuangan negara. Berikutnya, menurut Baharudin Lopa, mengatakan bahwa menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Di Malaysia,
dipakai kata roswa yang dalam bahasa Arabnya atau riswah. Ini menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya korupsi. Riswah sendiri atau suap secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya ya, dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Perbuatan ini termasuk dosa. Konsep korupsi menurut Kamus. Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, koruptif berdasarkan KBBI bermakna bersifat korupsi. Konsep korupsi menurut hukum. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, UU Tipikor. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara, Daerah. Tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 7 kelompok. 1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara mencakup hilangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara, daerah. Berkurangnya hak negara, bertambahnya kewajiban negara akibat tindakan melawan hukum. Semua bentuk kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan pasti jumlahnya, berdasarkan hasil audit, misalnya oleh BPK atau BPKP. 2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap. Contoh, seorang kontraktor memberi uang kepada pejabat agar memenangkan tender proyek pemerintah. 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana ini dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggelapkan uang atau surat berharga yang ada dalam kekuasaannya karena jabatannya. 4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan. Contoh, petugas perizinan meminta uang tambahan agar proses perizinan cepat disetujui. 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang mencakup penipuan atau rekayasa dalam proses pengadaan, proyek, atau pelaksanaan tugas, yang dapat merugikan keuangan negara. 6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh, seorang kepala dinas menunjuk perusahaan milik saudaranya sebagai pemenang proyek tanpa proses lelang yang sah. 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, uang, barang, diskon, fasilitas, perjalanan, atau hadiah lainnya yang diterima oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan berhubungan dengan jabatannya, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Demikianlah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.